Selamat siang Bu Meti. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bu Meti ya. Baik. Ini Bu Meti, kira nanti akan Bu Meti sampaikan dalam pembelajaran atau ada kendala dari Bu Meti? Jadi kebetulan nanti mintanya nanti itu di observasinya di kelas 10 T1 karena ini kan siswa baru ya Bu ya. Jadi sebenarnya ada kendalanya itu lebih ke bagaimana untuk memahami karakteristik anak-anak ini. Yang pertama karena memang mereka baru masuk ke SMK, terus baru ketemu juga baru sekali pertemuan sebelumnya kemarin itu. Jadi memang masih awal untuk mengenal bagaimana karakteristik mereka, terus bagaimana daya tangkap mereka, semuanya memang mulai dari awal sekali gitu. Jadi memang ditekankan di sini itu memang untuk perhatian dan kepedulian terhadap peserta didik. Iya. Baik, boleh minta rubrik untuk observasinya Bu Meti? Rubrik sebentar diambil dulu. Ya. Jadi tujuan coaching kita hari ini Bu Meti ingin lebih menggali ya potensi terutama bagaimana untuk mengenal karakter siswa yang terutama sekarang kan kelas 10 baru ya Bu Meti, sehingga perlu perhatian juga dari guru untuk mengenal setiap siswanya gitu. Nah, apakah sebelumnya Bu Meti pernah melakukan satu metode atau strategi tahun-tahun sebelumnya untuk mengenal siswa? Kalau tahun sebelumnya, kalau di kelas 10 memang tahun lalu mengajari kelas 10 juga ya Bu ya. Itu cara untuk mengenal karakteristik siswa itu di awal memang dikasih untuk mereka ngisi data diri. Terus di sana mereka ya menceritakan tentang diri mereka seperti apa, terus kebiasaan belajarnya seperti apa. Jadi begitu biasanya Bu, supaya sedikit banyaknya tahu mereka itu siswanya seperti apa gitu kan. Terus memang secara pendekatan secara personal juga ya kan. Dan untuk yang paling ininya untuk mengenal peserta didik itu karena banyak ya Bu ya. Jadi mereka di awal pembelajaran itu biasanya pakai mahkota gitu. Jadi pakai mahkota supaya saya itu lebih ini namanya ini loh, ini mereka biasa belajarnya seperti ini, jadi gitu biasanya. Gitu. Nah, pernah nggak sebelumnya ketika Bu Meti tadi menggunakan metode tadi terus ada kendala atau ya ketika menghafal atau apa gitu, kendala faktor-faktor yang lain-lainnya yang membuat Bu Meti menghambat? Sekarang kan ada dengan berbedanya tahun, berbedanya angkatan, tentunya akan berbeda karakteristik ya. Apakah punya ini nggak Bu Meti? Kendalanya itu untuk kalau mengenal peserta didik ya karena tadi dari permudah, cuman untuk memahami karakternya memang agak susahnya itu karena nggak semua siswa itu memang pilihan pertamanya di jurusan ULP. Nah di situ karakternya itu jadi antara anak yang memang pilihan pertamanya di program ULP dengan yang memang pilihan kedua ya Bu ya. Jadi antara karakteristiknya itu memang di situ yang agak susahnya itu. Jadi kalau yang pilihan pertama memang lebih mudah untuk diarahkan, kalau yang pilihan kedua itu butuh untuk supaya mereka itu tertanamlah di diri mereka ada motivasi untuk mengikuti pembelajarannya dengan baik. Kendalanya di sana sih. Kira-kira ini enggak Bu Meti punya satu strategi ketika tadi ada kendala Bu Meti ya dengan pilihan satu dengan pilih dua ya effortnya beda ya ketika kita melakukan pendekatan gitu. Nah, kira-kira untuk anak-anak yang gitu ya yang memang kan aktif, kenapa sih pilihan kedua ya secara motivasi mungkin ya, kira-kira ada trik nggak? Triknya yang pertama harus tahu dulu potensi mereka tuh di mana. Jadi umpamanya nih kayak sebenarnya pilihan pertamanya itu di DKV contohnya ya Bu ya. Di DKV kan mereka pasti punya potensi itu. Nah saya berusaha bagaimana potensi yang mereka miliki ini dikaitkan dengan potensi kita dengan usaha layanan pariwisata. Jadi supaya ada keterkaitan, terus mereka nanti ada motivasi di dirinya. Oh ternyata pariwisata
pariwisata itu sebenarnya ada kaitannya loh dengan DKV. Contoh, dilibatkan mereka dalam membuat video pokoknya yang berbau ke DKV-an gitulah. Jadi anak-anak jadi ada motivasinya untuk pariwisatanya. Jadi cara masuknya seperti itu. Cara masuknya biar mereka juga tidak terlalu begitu tetap ke DKV-nya ada meskipun dia di UPW ya, di pariwisata gitu. Terus kira-kira pernah nggak apakah pernah Bu Meti melakukan ketika sudah melakukan pembelajaran di kelas, kemudian tadi kan ada seperti umpan balik gitu ya dari anak-anak ke Bu Meti atau sebaliknya gitu. Jadi itu pengalaman di yang sekarang kelas 11, dulunya kelas 10, sekarang kelas 11. Jadi memang anak ini dia yang pertamanya waktu itu DKV, dan dia memang secara pembelajaran di kelas memang kurang sekali motivasinya. Nah kebetulan saat itu kita melakukan pembelajaran lapangan, jadi Bandung City Tour, terus dia memang dilibatkan dalam untuk bagian dokumentasi. Nah di sana barulah terbuka wawasannya dan dia mulai ngobrol gitu, cerita curhat, Bu ternyata pariwisata tuh seru ya Bu ya, asik ya Bu ya. Jadi umpan baliknya seperti itu. Terus saya tanya lagi, gimana, bisa nggak masuk pariwisata gitu kan? Enggak Bu, ternyata asik. Nah, jadi selain saya jalan-jalan, saya juga bisa menerapkan ilmu ke-DKV-an yang dia belajar sendiri Bu sebenarnya untuk DKV, karena memang dia suka itu ya, hobi fotografer gitu dia. Jadi dia belajar sendiri, dan ketika dia jalan-jalan banyak tuh destinasi wisata yang menarik. Nah itu dia foto, dia jadikan oleh dia. Iya. Jadi itu ya, jadi mereka tidak merasa terjerumus ya. Iya. Nah terus kira-kira yang ingin saya nanti observasi lihat gitu ya di Bu Meti, kira-kira apanya nih yang harus saya kompetensi apa yang kira-kira untuk ini kan tadi Bu Meti di sini ada perhatian dan kepedulian ya, di sini observasinya. Nah kira-kira kompetensi yang ingin saya lihat di nanti pas pas praktek di kelas gitu ya, bukan praktek pembelajaran di kelas, kira-kira apa yang harus saya gali di potensi Bu Meti yang harus dilihat kira-kira? Bagaimana saya dalam mengenal karakteristik peserta didik, lalu bagaimana saya bisa menggali potensi yang ada pada peserta didik, dan saya bisa dengan keunikan peserta didik yang ada di kelas itu ya, 36 siswa, saya bisa memfasilitasi mereka supaya mereka itu belajarnya bisa menyenangkan bagi mereka, dan mereka merasa dianggap di kelas, terus mereka juga merasa dihargai. Saya bisa mengapresiasi semua kelebihan yang mereka miliki gitu, dan kalau memang ada yang kurang gitu di siswanya ya saya harus bisa gimana caranya untuk menggali potensi mereka di hal yang lainnya gitu. Ya, kayak itu ya. Untuk materinya berarti untuk sekarang pertemuan kedua. Untuk materi yang akan disampaikan untuk awal itu biasanya apa Bu? Industri pariwisata. Jadi memang kita karena pelajarannya kan dasar-dasar pariwisata ya, jadi memang mereka itu harus tahu dulu pariwisata itu apa sih gitu. Karena ternyata pariwisata itu menyenangkan gitu. Oke, kita ketemu baik, sudah jelas ya, sudah masuk ininya tujuan observasi ini, kemudian nanti kita akan melakukan observasi di kelas ya, nanti insya Allah saya akan bersamai Bu Meti di kelas ya, minggu depan. Bu Meti ya, saya permisi dulu ya Bu Meti ya. Makanya sekarang Ibu pengen tahu dulu dari kalian semua, sebelum kita memulai pembelajaran, kalian sudah tahu sejauh mana sih tentang pariwisata. Jadi ini sudah masuk ke link semuanya, dikerjakan, tinggal jawab ya atau tidak saja, dan jawab sejujurnya ya. Gampang kan? Sudah? Sudah semua?
yang memang segala sesuatu inginnya dengan teknologi gitu. Nah, saya mencoba untuk belajar itu di lab. Nah, metodenya saya pembelajaran di lab, dan jadinya setiap pembelajaran anak-anak menanya, Bu, kita belajar di lab nggak sih? Nah, excited ya. Jadi gitu. Jadi memang mulai dari biasanya kuis dan segala macamnya kan mulai menggunakan Google Form gitu ya di awal-awal. Terus saya lihat mereka lebih excited dengan menggunakan media pembelajaran yang lain seperti Kahoot gitu. Terus ya berbagai games yang saya gunakan di internet sebenarnya. Terus pembelajaran sudah saya lakukan secara diferensiasi karena memang ada sebagian anak yang memang masih lemah di teknologinya. Jadi meskipun anak-anak zaman sekarang kalau teknologi udah keren nih gitu, ternyata masih ada yang bahkan belum pernah sama sekali pakai komputer. Ada yang memang udah bagus gitu karena mereka selain mereka di SMP-nya belajar, mereka juga memiliki komputer di rumah gitu. Nah, jadi dengan proses yang saya lakukan itu, saya melakukan dapat beberapa trik gitu. Jadi memanfaatkan anak-anak yang udah bisa gitu, udah bagus penguasaan ipteknya untuk membantu teman-temannya yang masih rendah gitu untuk penguasaan teknologinya. Jadi memang anak-anak lebih excited sih kalau pembelajaran dikaitkan kayak gitu. Karena kan mereka memang kalau secara ini pilihan kedua tadi ya Bu ya, mereka tuh nggak termotivasi sekali untuk belajar dasar-dasar kejuruan gitu. Tapi dengan kita menggunakan teknologi, ternyata kalau di pariwisata tuh seperti ini ya, kita banyak menggunakan teknologi ternyata. Jadi mereka mulai muncul motivasi dirinya untuk belajar. Berarti mau tidak mau mereka dituntut untuk bisa menguasai teknologi ya. Ya. Tadi kan Bu Yati menyampaikan bahwa ada anak yang memang kurang bisa menguasai teknologi ya. Nah, kira-kira bagaimana selain dari tadi yang Bu Yati tutor teman sebaya gitu ya, kadang-kadang kan anak juga ada strategi lain untuk bisa si anak itu lebih bisa cepat untuk menguasai teknologi gitu, kira-kira ada nggak menurut Bu Meti? Jadi anak-anak itu sebenarnya mereka juga yang pertama itu mereka nggak menguasai teknologi itu karena takut. Nah, jadi kalau kita dampingi mereka bisa sebenarnya. Kayak ada anak waktu itu dia diem aja, udah selesai tugasnya diam aja, nggak ngerti cara ininya. Dia nggak ngerti menggunakan keyboard itu, umpamanya kayak yang di bagian atas kan harus ada umpamanya add yang gitu, mereka nggak ngerti, buka kurung tutup kurung gitu aja mereka nggak ngerti gitu. Jadi memang perlu didampingi oleh kita. Jadi kan di awal kan udah ada asesmen awal ya Bu ya, yang asesmen diagnostik, yang self assessment. Nah di situ anak-anak yang memang lemah di dalam hal ini memang saya dampingi. Jadi kalau kadang sama temannya juga, teman kan sibuk ngerjain tugas mereka gitu. Nah mereka akhirnya yang tadinya kurang ini agak tersisihkan gitu. Jadi ya saya yang dampingi. Berarti ada pendekatan interpersonal ya. Jadi secara individu gitu. Nah, kira-kira selain itu ada pembelajaran yang kan berarti kemarin itu kalau saya lihat awalnya ketika pertemuan pertama mengenal lebih kepada wawasannya ya. Kemudian yang kedua bagaimana penerapan secara praktek di kelas untuk bisa lebih meningkatkan tadi yang Bu Meti sampaikan supaya excited gitu ya. Nah, kira-kira Bu Meti ada langkah-langkah perbaikan ke depannya nggak ketika misalkan ini nih setelah tadi Bu Meti interpersonal masih ada kendala-kendala gitu ya. Nah, kira-kira ada rencana ke depan nggak untuk bisa lebih menggali supaya si anak itu lebih pede gitu atau gimana? Ada nggak? Saya lebih ke diri saya dulu sih Bu sebenarnya. Jadi saya lebih saya lebih belajar lagi gitu. Jadi untuk menghadapi anak yang seperti ini saya harus bagaimana. Jadi saya ikut berbagai webinar gitu yang terkait dengan
karakteristik siswa ini tadi, bagaimana strategi untuk pembelajaran yang menarik, bisa siswanya mudah paham gitu. Saya kalau ngasih materi nggak perlu banyak-banyak gitu, yang penting ada yang mereka pahami gitu, karena kalau banyak juga kan yang yang mereka yang daya tangkapnya cepat banyak dapatnya, tapi kasihan yang daya tangkapnya sedikit jadinya ya sedikit dapatnya gitu kan. Jadi saya sedikit aja kasih materi, tapi mereka benar-benar ingat lama gitu. Nah jadi saya gitu belajar, sayanya dulu yang belajar bagaimana strategi agar anak-anak ini bisa meskipun sedikit daripada saya ngasih banyak tapi nggak ada yang nyangka gitu. Jadi artinya lebih kepada Bu Meti memberikan pengalaman anak-anak yang lebih nyata ya, supaya mereka itu betul-betul tertanam dibanding dengan Bu Meti memberikan lebih terus materi terus, tetapi lebih kepada proses mereka memberikan pengalaman kepada mereka, lebih ke situ ya Bu Meti ya. Kalau misalkan melihat dari pembicaraan dari awal ya Bu Meti, ketika Bu Meti ada kendala, kemudian prosesnya yang tentu kemarin sebetulnya tidak hanya satu kali ya proses awal, kemudian yang kedua, dan juga tadi ada ada pendekatan-pendekatan yang lebih mendalam kepada peserta didik itu yang bisa saya gali tadi percakapan dari awal sampai tadi ya gitu. Baik, terima kasih.